Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khaliqil asya ahmaduhu wa ashkuruhu ala taradu bin na'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin syifa. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau melanjutkan bagian yang lalu, kata mutiara kitab Al-Hikam nomor 13 bagian C. Am kaifa yatma'u ayat khulahat rotallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana seorang berharap masuk ke hadirat Allah padahal dia tidak bersuci dari janabat kelalaiannya. Jadi kelalaian yang di sini disebut janabat disamakan dengan janabat. Kalau orang mau masuk masjid sedang junub dilarang. Sama dengan ini, seseorang masuk ke hadirat Allah jika masih junub juga dilarang. Tapi di junub di sini bukan junub maksudnya hadas besar, tapi junub kelalaiannya. Hatinya lupa, yang dia ingat cuma hal yang bersifat duniawi, makhluknya Allah yang bisa diindra dengan akal dan panca indera belaka, tapi dia lalai terhadap pencipta itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akan melanjutkan kata Syekh Ibnu Mawahib dalam kitab Tabaqat Asy-Sya'raniyah, Sya'rani. Tawaddo bima'il ghaibi in kunta dzasiri wa illa tayammam bi sa'iti awi sakhri wa qadim imaman kunta anta amamahu wa sholli sholata zuhri fi awwalil asri fahada sholatul arifina bi rabbihim wa in kunta minhum fanghil barabil bahri. Tawaduk, berwudulah bima il-ghaibi, dengan air ghaib sebagaimana yang telah dikupas pada bagian 13C yang lalu. In kunta dzasirin, jika engkau mempunyai rahasia. Wa illa tayammam bisoidi awis sohri, jika tidak maka tayamumlah dengan debu atau di tanah lapang. Wa qadim imaman, dulukanlah imam, kunta anta amamau, dan engkau di depannya imam. Wa sholli sholata zuhri, dan sholatlah dengan sholat zuhur fi awalil asri, diakhirkan di awal waktu asar. Fahada sholatul arifina, dan inilah sholatnya orang ahli ma'rifat. Bi rabbihi, ma'rifat kepada Tuhannya. Fa in kunta minhum, jika engkau termasuk bagian dari ulama ma'rifat, fandohil barra bil bahri, maka bersihkanlah daratan dengan air lautan. Addo bima il ghaibi in kunta dzasirin wa illa tayammam bil soidi awis sohri. Bertayamumlah, berwudulah dengan air ghaib
jika mempunyai rahasia engkau, tetapi jika tidak mampu maka bertayamumlah dengan debu atau tanah di sohrok, tanah lapang. Maksudnya wa ilam takdir ala toharotil hakikoh ya at-taharatul batinah, jika engkau tidak bisa bersuci, mensucikan diri secara batin, tidak bisa bersuci secara hakikat, yaitu bersuci secara batin, maka berpindahlah engkau bersuci yang dikiaskan dengan suci secara dohir, atau dalam kata lain wa ilam takdir ala taharatil muqarrabin fantakil li taharati alil yamin, jika engkau tidak bisa bersuci sebagaimana bersucinya ahli yang mutaqarrib, yang mendekat kepada Allah, maka berpindahlah kepada bersucinya orang-orang ahli kanan. Atau dalam istilah lain wa ilam takdir ala taharati alil mahabbah fantakil li taharati alil hikmah. Qaumun aqamahumullahu li khidmati wa qaumun ihtasamahum hamahabbatihi. Jika engkau tidak mampu untuk bersuci sebagaimana bersucinya ahli mahabbah, ahli yang cinta kepada Allah, maka bergantilah sebagaimana bersucinya ahli khidmah, ahli tukang laden, menjadi budak. Al-qaumu aqamahumullahu li khidmatihi wa qaumun ihtasahum li khidmati. Ada sebagian kaum yang menjadikan mereka sebagai khidmah untuk menjadi budak, dan sebagian kaum ada yang dijadikannya untuk kekasihnya. Kullan nubittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Di sebagian ada yang dikasih anugerah oleh Allah seperti ini, dan sebagian ada yang dikasih anugerah supaya Allah pemberian khusus dari Tuhannya, dan keduanya itu tidak dicegah untuk mendapatkan pemberian dari Tuhan. Adapun bersucinya ahli mahabbah itu dengan pikiran dan penglihatannya, dan tauharohnya ahli khidmah itu bir mujahadah wal mukabadah. Pensucian ahli mahabbah itu dan pemikirannya dan dengan penglihatan mata batinnya, tetapi bersucinya ahli khidmah itu dengan mujahadah secara fisik, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, dan mukabadah atau praktek secara langsung, atau istilah lain bertahan dalam penderitaan. Antara ibadah dohiroh seperti sholat, zikir, baca Quran, belajar, membangun surau, dan lain-lain sebagainya. Dan juga ibadah yang samar seperti khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah, zuhud, menjaga diri dari dunia kecuali seperlunya saja, sabar, wirai, ridho, taslim, pasrah, rahmat, belas kasih, wasyafaqah, dan welas, dan lain sebagainya yang tidak dapat dilihat oleh panca indera.
Hada wa tasawwufu ahli dzahir, ini tasawufnya ahli dzahir, yaitu melakukan ibadah zahir dan ibadah batin seperti tadi. Amma tasawuf ahli batin, adapun tasawufnya ahli batin yaitu bahwa al-ghibah anil aqwan bisyuhudil mukawwan. Dia sudah tidak ada, dirinya sudah dia rasakan tidak ada, segala sesuatu yang dia indera dan akal seakan lenyap, semuanya lenyap, yang ada hanya penyaksian dirinya kepada Allah. Segala sesuatu gerak-geriknya, apa yang dia indera, yang ia pikirkan, yang ia lakukan, hanya ia melihat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain. Awil ghibanil khalqi bisyuhudil mulkil haq, istilah lain adalah ghaib. Kita sudah menganggap makhluk itu ghaib, gak ada. Yang ia saksikan hanya pemilik kerajaan yang hak. Wa walladzi abbara anhu nadim bima il-ghaib, inilah yang tadi dikatakan nadom yang saya katakan bima il-ghaib, dengan air ghaib. Fakullu man lam yudrak tasawuf ahlil batin fawa min ahli tayammum. Jadi setiap orang yang tidak bisa melakukan tasawuf ahlil batin, maka dia termasuk ahli tayammum. Fa in kana masyghulan bil amli dhahir kas-shalah was-sham wa nawi fa huwa kal mutayammim sa'id li dhuhuriya qadari asar turab ala jawari. Jika mereka tersibukkan beramal secara zahir seperti sholat, puasa, pembangunan tempat ibadah secara fisik, dan seterusnya, maka dia seperti bertayamum dengan debu. Karena lidhuhuriha katohri atali turab ala jarih, debu tersebut bekasnya terlihat di tubuh setelah dipakai bersuci. Wa in kana mazhuran bil ibadah khafiyah kasuhdi wal wara' wa niwahima wa kal mutayammim bisor. Jika dia tersibukkan dengan ibadah yang samar seperti zuhud, wira'i, hati-hati dan seterusnya, maka dia disebut tayamum dengan di lapang, tanah lapang, sebagaimana dia tayamum di tanah lapang karena debunya sudah nggak terlihat. Dia pertama tayamum tapi debunya sudah nggak terlihat. Li'adami dhuhuriha fil ghalib, karena tidak ada debu dalam kebiasaannya. Li'adami dhuhuri asalis sohri, karena tidak ada di tanah lapang, tidak ada debu. Walamma amarka bil ghibah nisawi khafa alaika ingkarul wasitoh wa iskotil hikmah fataqa fis sindik fakot tim imaman kunta anta imamahu. Jika perkaramu adalah dengan melihat pada sesuatu secara ghaib, lalu ditakutkan dirimu ingkar terhadap hal-hal yang menjadikan wasitoh, perantara dalam kehidupan dan menuju Allah, dan malah menggugurkan hikmah, lalu jatuh ke dalam zindik, maka waqadim imaman kunta anta amamahu, maka di nadam tadi disebutkan dahulukan imam dan engkau berada di depannya imam tersebut. Jadi engkau harus punya imam, harus punya guru. Gurumu adalah Rasulullah. Guru Rasulullah zaman dulu ada Nabi Muhammad SAW, dan fisiknya sekarang sudah wafat, maka berguru pada siapa? Ada pewarisnya rohani sampai sekarang, yang awalnya
diwariskan Abu Bakar, dan setelah Bakar diwariskan kepada Sayyidina Salman dan seterusnya. Sekarang masih ada guru yang disebut guru mursyid itu di dalam Al-Quran, walan tajidalahu waliyan mursyida wali mursyid. Maka jadikanlah gurumu itu selalu di depanmu untuk membimbingmu. Kalau engkau tidak takut khawatir menjadi sindik, kalau masuk di area ghibah, ghaibah, daerah kesamaran, karena itu maka jadikanlah antara hakikat dan syariat bersamaan. Maka kita mengikuti fa'amaraka bi'itba'is syariah Muhammadiyah fi hali ghaibatika anis sawi. Dalam keadaan ghaib kita itu tetap bersyariat syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu dhahiruka sulukan wa batinuka jadban. Di dalam dohirnya maka kita akan suluk, di dalam batinnya kita jadab, ditarik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dohiruka amal hikmah wa batinu amal kudroh. Di dalam dohirnya akan tercipta hikmah dan dalam batinnya adalah kudroh, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wala budda an takdiyai imamin kamilin salakat tariqata ala yadi syaikhin kamilin. Maka tidak harus mengikuti imam yang sempurna, yang berjalan di tariqah dengan guru-guru yang sempurna juga. Yu'allimu kaifatal amal bisyariah wa yadulluka 'alal haqiqah, yang mengajarkanmu bagaimana cara beramal dengan syariah dan menunjukkanmu pada hakikat. Wa ila baqaita maridun 'ala dawam tastamilu taharatal mardo 'ala dawam. Jika tidak pakai guru yang sempurna yang menunjukkan pada beramal secara syariat dan hakikat, maka tetaplah engkau bersuci sebagaimana sucinya orang sakit. Bersucinya selamanya sakit berarti selamanya bersuci tidak pernah pakai air, bersuci pakai debu dengan tayamum. Itu perumpamaannya. Imam Qurafi tatkala dia sudah tidak diajar, tidak punya guru yang mengajarkannya, maka dia berkata, tayamam tu bisoi di zamanan, aku bertayamum dengan debu suatu zaman, al-ana sakotu alal madan, sekarang saya sudah pakai air lagi. Itulah yajidu ma'al ghaib, karena dia tidak menemukan ghaib, air yang ghaib tadi yang dibuat bersuci. Walas yaktiru ala istimali illa bisyati hadzal ma'al ladina syarabuhu wasakaru bihi. Maka tidak akan mampu menggunakannya kecuali dengan berteman dengan orang yang ahli menggunakan ma'ul ghaib di sini. Jadi berteman dengan syekh yang sampurna, yang sudah berjalan menuju Allah dan sudah nyampe, sehingga diumpamaan mereka adalah meminumnya air ghaib itu, dan mereka wasakarubi dan mabuk dengan air ghaib itu. Summa sahu min sakaratihim, lalu dia sudah setelah mabuk sehat dari kemabukannya. Wasalaku min jazbatihim, dan sudah mengambah berjalan dari jazabna. Fata malakauhum zimam Amerika wantaqad ilaihim bikulliyatika bada'an italakallah ala khususiyatihim wa kasfilakas rorohum fasyaidalahum ruhaka bitakdim wasarika bita'adzim. Dengan seperti itu engkau akan mengikuti kepada mereka
secara keseluruhan, karena Allah telah menunjukkan kepadamu kekhususan mereka dan membuka kepadamu rahasia-rahasia mereka, dan engkau menyaksikan roh mereka dan siri mereka dengan ta'lim. Maka dalam nadum suwen fakot dim amamaka ba'da angkunta imamahum, maka bergurulah kepada mereka yang guru tersebut selalu berada di depanmu, membimbingmu. Setelah selesai pembimbingnya, engkau akan menjadi imamnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bisa menyeru pada umatnya untuk mengajak sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah mengajak, Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya. Jadilah engkau berdakwah, mengajak semua umat untuk berjalan menuju Allah, tapi ketika sampai, maka engkau akan menjadi imamnya. Falamma araful haq qaddamuhu imamahum. Tatkala engkau telah makrifat kepada Allah yang hak, maka akan kau menjadi pemimpin yang berada di depan mereka. Maka dalam nadum selanjutnya dikatakan sholli salat al-fajri fi awal asri. Maksudnya adalah ini menjamakkan, mengumpulkan antara dohar syariat yang terlihat oleh akal dan panca indera pada asarnya hakikat, mengumpulkan antara syariat dan hakikat. Wasolli salat al-fajri fi awalil asri, salatlah di bagian yang lain, salat fajar di awalnya salat asar. Maksudnya kumpulkanlah kepada bakok setelah sempurna fana. Setelah fana maka akan menjadi bakok. Maka ilas suluk ba'dal jadab, setelah jadab kembali ke suluk lagi, menambah kepada syariat, torekat, hakikat. Setelah mendapatkan hakikat secara sempurna, maka kembali ke syariat lagi, kembali ke suluk lagi sebagaimana awal permulaannya. Haji muntahal kamal mabda'us syara'i. Jadi tanda kesempurnaan bahwasanya seseorang telah mencapai makrifat dengan sempurna, itu dia ketika memulai berjalan ke syariat kembali. Wa qala aidan hayatus salikin biadatil majdubin. Para ulama mengatakan terakhir perjalanan salik itu adalah permulaan orang majdub. Wa nihajatul majdubin bidayatus salikin. Begitu juga perjalanan terakhir orang majdub adalah menjadi permulaan kembali lagi kepada perjalanan orang yang jalan menuju Allah. Wa qaulu aidan alamatun nihayah arruju ilal bidayah wa sayyidil kalam ala hada. Dalam perkataan lain, tanda dia telah sampai kepada Allah, maka dia akan kembali kepada permulaan, dan dia akan dibahas sebagian-bagian belakang. Dan ini adalah sholatnya orang-orang yang makrifat kepada Tuhannya. Karena mereka sholat dengan sholat yang asli, yaitu sholat daim istilahnya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu orang-orang yang mana mereka dalam sholatnya bukan hanya 5 waktu, tapi selamanya. Fal awam hadu sholatihim awqatahum wal arifuna fis sholati alad dawam. Orang awam sholatnya itu ada patokan waktu-waktu, tetapi bagi orang makrifat sholatnya ada selamanya. Sebagaimana ditanyakan
kepada sebagian mereka, halil qulubi shalah, apakah ada salat hati? Faqala nam, ya sajada la yarfa'u ra'sahu abadan, aida sajada ruh lihaibatil jal wal jamal la yarfa'u ra'saha abadan wa ilahi asyara. Dan tatkala sujud roh itu, maka dia tidak akan mengangkat kepalanya selama-lamanya. Tatkala roh bersujud dengan melihat keagungan Tuhan dan kebagusan Tuhan, maka dia tidak akan mengangkat kembali lagi kepalanya. Dia akan bersujud selama-lamanya. Maka tadi dikatakan fa'in kunta minhum fandazil bahri bil bahri. Jika engkau termasuk masuk dalam golongan ahli makrifat, ahli hakikat, maka fandaz barro syariatika bi bahri hakikat, maka basuhlah daratan syariatmu dengan lautan hakikatmu. Bihai sutarosya ala syariati kami bahri hakikat. Bagaimana? Sehingga syariat itu telah meresap dengan hakikatnya, syariat yang dihakikatan. Hatta tagmaruha wa tuwatiha, sehingga hakikatnya tertutupi dengan syariat itu. Fatasiru syariah ainul hakikat, sehingga syariat menjadi kahanane hakikat. Wal hakikat ainul syariat, dan hakikat itu menjadi kahanane syariat. Hatta yasiro amaluka kululillah, sehingga semuanya yang kita lakukan hanya untuk Allah. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Wabillahi taufik, dan semoga kita semuanya mendapat taufik dari Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari Allah yang maha agung dan mahlur. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.